Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Luis Prasetyo yang berjudul Terungkap Alasan El Ibnu dalam kurung El Kasih pindah agama. Ya, kita langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas Bang El Ibnu, yang mana beliau adalah seorang artis yang dulunya terkenal banget di tahun 2009-an begitu guys. Bahkan lagu-lagunya tuh sering banget di FTV ya. Saya juga seneng banget nih dengar lagunya. Sebenarnya saya sudah izin sama Bang El. Bang El, saya cover ya lagunya, tapi sampai sekarang belum sempet nyanyi nih guys. Sibuk banget sama kerjaan. Oke, kita langsung aja, kita akan bahas. Tapi sebenarnya gini, saya kasih disclaimer ya guys. Saya nggak terlalu tertarik dengan orang yang murtad untuk mau cari sesuatu, cari sensasi, mungkin mau murtad karena ikut rame dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu suka ya masuk Kristen karena nggak ada motivasi yang jelas. Itu saya nggak terlalu tertarik. Tetapi yang kali ini saya bahas yaitu orang yang benar-benar menjadi pengikut Yesus bukan karena sesuatu. Berarti kalau di sini kita bisa simpulkan menurut Luis ya, banyak berarti orang yang murtad itu karena sesuatu. Itu kesimpulannya guys ya, dari statement Luis ini, dari disclaimer Luis ini kita bisa simpulkan seperti itu. Kalau banyak yang masuk Kristen atau murtad itu karena sesuatu. Nah ini katanya menurut dia ini si El Ibnu ini beda. Nah kita akan cek nanti ya. Karena saya suka nih melihat orang tuh murtad untuk melihat apa motivasinya. Jadi saya bedakan bedakan menjadi dua, iman buta dan iman yang benar. Iman buta itu biasanya berdasarkan mimpi, berdasarkan dilihat orang gitu. Tapi kalau iman yang benar-benar iman, alias percaya benar-benar real, itu dia mengkaji, ya, mengkaji kitab sucinya dan membandingkan. Itu baru iman yang real, bukan dengan iman buta hanya melihat orang atau mimpi, guys. Tapi karena memang betul-betul memiliki iman yang teguh dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya udah lama banget dia jadi Kristen, karena udah hampir 3 tahunan lah kami chattingan terus. Intensif lah kami chattingan, tetapi baru beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu mendeklarasikan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus. Dia adalah El Ibnu atau vokalisnya dari El Kasih. Kita langsung nonton beritanya aja dulu guys ya. El Ibnu menceritakan bagaimana perjalanan pindah agama dari Islam ke Kristen. Semua ini berawal saat ia mengidap penyakit stroke dan diceraikan oleh sang istri. Vokalis band El Kasih itu kemudian memutuskan untuk pindah agama dan memperdalam ilmu agama Kristen. Oke, di sini dikatakan bagaimana betul. Sebenarnya Bang El ini dia masuk ke Kristen pada masa-masa sulitnya. Rencananya dia bunuh diri, tetapi ternyata menemui kebenaran yaitu dalam Kristen dan pada akhirnya dia percaya kepada Yesus. Tapi hari ini saya akan lebih langsung berkomunikasi dengan Bang El. Bentar gini guys. Menurut saya kalau orang itu pindah agama ketika krisis, ya, itu dikatakan iman yang buta ya. Karena kita sebenarnya orang pindah agama itu ketika dalam kondisi sadar dan mengkaji gitu. Bukan ketika dia lagi dalam keadaan sempit gitu kan, atau dalam keadaan krisis gitu, enggak guys. Karena gini, banyak kan kasus itu ya. Hanya orang dalam krisis lalu dia mendapatkan tawaran gitu kan. Tawaran artian dia tuh disugesti atau dirayu atau dibujuk atau dikasihkan pencerahan di saat dia lagi krisis. Nah orang krisis kan dia kan nggak bisa berpikir dengan jernih karena dia kondisi lagi galau, kalut gitu kan, cemas, takut. Sehingga kalau dia dikasih pencerahan, dia akan gampang untuk terbujuk, akan gampang untuk tergoda, terayu. Nah ini jelas kalau menurut saya cara pindah agama yang salah gitu. Karena kalau Anda memang pindah agama yang benar, Anda sebenarnya dikejar di saat Anda kondisi lagi segar bugar, sehat walafiat, udah kondisi kemampuan berpikir yang logika analisa yang baik, lalu Anda mengkaji antar agama, itu baru pindah agama yang benar. Ini kan selalu kenapa pindahnya selalu di saat lagi krisis. Kemarin juga sama Vina Krishnan juga begitu kan, dia lagi krisis, mantan suaminya bermasalah gitu kan, berbuat zalim sama dia gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi selalu saja pindah agama di saat krisis. Ini membuktikan kalau pindah agama itu bukan
menurut dari logika, bukan menurut dari ilmu, tapi karena kondisi keadaan, guys. Bang L tidak bisa komunikasi secara langsung ya, jadi kalau kita ngomong nggak bisa, tetapi beliau bisa dengan cara menulis guys. Jadi lewat chattingan lah kita akan mewawancarai secara langsung. Tapi sebelum itu saya mau bahas satu video bagaimana Bang L itu seneng banget ketika dia bisa mengproklamasikan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus. Langsung aja ke chattingannya, ini adalah nomornya Bang L Ibnu. Tanggal 20 Juli kemarin Bang L dia mengirimkan satu pesan kepada saya mengenai videonya yang dibaptis. Tuh kayaknya kondisi lagi sakit, kondisi lagi sakit gitu. Jadi nggak dalam mental yang sempurna, kondisi kesehatan mental, berpikir yang sempurna. Beliau pindah agama, ini sangat sayangkan saya guys. Oh ya, saya juga mau berpesan kepada saudara-saudara di luar sana ya, kalau Anda menemukan umat Islam begitu buruk, jangan biarkan dia jangan biarkan dia bukan dalam artian biarkan dia ditolong ya. Anda harus lebih terdepan untuk menolong dia gitu. Jangan sampai orang yang non muslim yang menolong duluan gitu, sehingga nanti mereka akan menarik simpati kepada saudara kita, sehingga mereka akan gampang murtad guys. Ini pelajaran bagi kita ya. Kalau ada temukan saudara muslim kita yang dalam kesusahan, Anda harus bantu. Anda sebagai saudaranya, sebagai saudara muslim harus lebih membantu. Kita nggak melarang orang non muslim membantu, tapi kita sebagai saudaranya harus lebih membantu dia gitu. Sehingga kecil kemungkinan dia ditarik murtad oleh kelompok non muslim. Karena memang ini ketika orang lagi krisis guys, itu masalah tarik menarik ya. Dari siapa yang lebih, menurut dia kan, namanya orang lagi krisis itu kan mereka kan membutuhkan simpati. Nah, kalau dia melihat ini orang lebih simpati, dia akan tertarik untuk bergabung dengan mereka, akan lebih gampang dicerahkan. Makanya hati-hati ya, ini pelajaran bagi kita, sangat berharga pengalaman ini. Kalau ada temukan saudara muslim kita dalam kesusahan, ada bantu, jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai kita dia mendapat simpati kita, tapi dia mendapat simpati dari bukan saudara-saudaranya, sehingga dia akan gampang untuk murtad karena kondisi dia lagi labil. Gak akan gampang untuk dimurtadkan guys. Jujur saya terharu sekali melihat ini, karena apa? Lagu yang menjadi pengiring dari baptis dari Bang El sendiri itu lagu yang begitu dalam. Bagaimana dosa semerah apapun akan menjadi putih. Dosa sebanyak apapun Tuhan Yesus akan mengampuni guys. Dan ini yang dialami oleh Bang El. Kalau menurut apa yang dikatakan Bang El, dia sendiri dibaptis ini guys, ini tahun 2016 dia dibaptis, nggak tahu ya persisnya gereja mana, saya juga belum tanya. Nanti coba saya tanyakan. Nah, di sini satu statement yang ia katakan, bagaimana tahukah kamu betapa leganya aku merilis video ini. Jadi video ini udah lama banget, cuman Bang El ini belum publikasikan. Kalau menurut pengakuan beliau, Bang El nggak mau menyakiti hati dari mamanya. Mungkin mamanya nanti akan sakit ketika tahu bahwa dirinya sudah berpindah agama. Dia menjaga perasaan dari mamanya. Tapi sekarang beliau sudah publikasikan. Nah, dikatakan undescribable di saat jutaan fans abu-abu menganiayaku. Tahukah kalian kalau dalam hati aku bersenandung riang gembira. Dia senang banget, walaupun maksudnya begini, aniaya bukan secara fisik guys. Aniaya artinya mungkin dihujat dalam komen ataupun apa, biasalah netizen zaman sekarang. Kalau kalian lihat di bawah juga banyak hujatan-hujatan gitu. Nah, jadi di sini dikatakan bagaimana di saat ada hujatan dia riang gembira. Inilah deskripsi sebenarnya dari sukacita. Kata sukacita yang selalu dikatakan dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa orang itu tetap gembira di dalam kondisi apapun, dalam keadaan yang susah sekalipun, dihujat orang tapi tetap bisa gembira. Ini yang dikatakan oleh Bang El. Karena Tuhanku pasti mengakuiku, sebab ini firman. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa siapa mengakuinya di dunia ini, dia Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa. Kalau kita dia mengakui sebagai apa? Mengakuinya kan sebagai utusan. Kan Yesus kata gini,
Demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, ya. Berarti satu-satunya, nggak ada dua, tiga, nggak ada trinitas, tritunggal nggak ada. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, guys. Karena Tuhan itu adalah Allah satu-satunya, guys. Kalau menyangkal sebagai pengikut Yesus dunia ini, maka Tuhan pun akan menyangkal kita, guys. Jadi kita harus berani menunjukkan iman kita di hadapan publik sekalipun. Nggak usah takut job, nggak usah takut nanti aduh konserku nurun ini karena saya sudah percaya Yesus. Jangan takut yang kayak gitu, guys. Bang El menjadi panutan bagaimana luar. So, kata si L ini kan kemarin kan dia lagi pindah agama, lagi sakit kondisinya gitu. Jadi tentu kalau lagi sakit kan kualitasnya menurun gitu. Dia sudah tidak konser lagi, ya kan. Jadi intinya adalah gini, dia pindah agama ketika bukan sedang lagi puncak karir, ya, tapi ketika sedang mengalami keterpurukan gitu. Nah, kalau dia pindah agama ketika sedang puncak karir, is okay gitu. Tapi ketika dia sudah tidak di puncak karir lagi, ketika dia lagi sakit, guys. Nah, jadi sedang krisis baru dia pindah agama. Jadi ini nggak ada hubungan dengan kehilangan fans dan segala macam, nggak ada hubungannya, karena dia sudah tidak lagi di puncak kesuksesan gitu. Biasa imannya. Kita lanjut ya. Sebab di saat saya cuma nunggu mati, sebab kamu masih kalang kabut mengejar cita-cita, sungguh kalian sudah menolong. Saat saya cuma nunggu mati, berarti kan memang dia lagi krisis itu, ya kan? Jadi dia tuh sudah hopeless gitu, sehingga orang hopeless itu ketika ada yang menawarkan pencerahan, dia akan gampang untuk tergiur gitu. Jadi ini pelajaran bagi kita, jangan sampai saudara kita yang lagi kesusahan, lagi hopeless gini dimurtadkan oleh diberi penjarahan, mereka memberikan simpati, kita kalah di sini, paling kita saudara-saudaranya, dan akhirnya mereka murtad. Jadi ini sampai terjadi lagi, ya, ini pelajaran pahit bagi kita tentunya. Artinya bagaimana Bang El cuma tunggu mati, dan yang hujat-hujat ini ya jelas masih banyak waktunya. Tapi yang menarik dari postingan ini adalah beneran loh, gak ada setitik benci pun di hatiku padamu. Gak ada sedikit pun bencinya Bang El kepada haters itu. Dikatakan terima kasih yang terima abang dan GBU my haters. Bahkan dia memberkati mereka yang sudah jadi hatersnya Bang El. Inilah poin kasih yang luar biasa yang dimiliki oleh Bang El. Ini ciri orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bukan itu. Ciri iman orang memiliki iman teguh terhadap Tuhan itu dia punya ilmu, ya. Sama kayak gini misalnya. Misalnya saya dengan istri saya misalnya, ya, atau dengan kasih saya lah misalnya. Nah, kalau saya beriman atau percaya pada dia, berarti saya punya ilmu tentang dia. Saya tahu jadi orang seperti apa. Apakah dia orangnya baik, jahat, dia orangnya penurut, dia orangnya setia dan lain sebagainya. Dan setelah saya tahu punya ilmu itu tentang dia, saya punya ilmu itu tentang dia, saya kenal siapa dia, baru saya bisa beriman percaya pada dia. Bukan dengan saya dengan ujuk-ujuk saya rela, misalnya saya rela dihina orang, kenapa sih kamu pacaran sama dia gitu kan, pan dia tuh pelacur loh misalnya, atau dia tuh cewek nggak baik loh misalnya. Jadi poinnya adalah bukan pada kita tahan menerima cercaan orang, kita tahan menerima hinaan orang, lalu kita katakan mungkin biar aja lah kalian katakan cewekku pelacur atau aku terima kok, nggak sakit hati sama kalian. Bukan begitu, guys. Iman teguh bukan dari situ, itu hanya ekses gitu. Poinnya iman benar adalah, iman teguh adalah kita mengenal pasangan kita mengenal mengkaji agama kita dan mengadakan perbandingan. Kita membandingkan kita dengan cewek lain gitu. Ini benar nggak nih, ini cewek ini paling setia, paling penurut, yang sesuai dengan kriteria kita. Setelah kita percaya, beriman pada cewek kita, baru kita bisa melakukan dan benar dikatakan ketika bisa dikatakan, misalnya ada orang katakan kamu tuh pelacur tuh, cewek baik-baik, kita bisa yakin kita kenal cewek kita tahu siapa dia, kita punya ilmu tentang dia gitu kan, pengetahuan tentang cewek kita, itu baru benar ya. Aksi kita ketika kita cuek menerima hinaan itu baru benar. Tapi kan udah jelas misalnya kita nggak tahu siapa cewek kita, ya, kita kenal sama cewek kita hanya simpati, cewek kita nih pandai merayu nih sama aku aja bang gitu kan, dia pandai merayu kita tertarik gitu. Kita nggak tahu siapa dia nih, karena kita nggak pernah mengkaji dan kita nggak pernah membandingkan dengan cewek lain gitu. Ketika ada orang menghina, cewek kamu pelacur tuh sebenarnya tuh nggak baik-baik, kalau kita cuek seperti yang dilakukan contoh ini, maka itu jelas bukan bentuk iman yang benar, karena kita nggak tahu siapa cewek kita dan kita tidak pernah membandingkan dengan cewek lain. Itu namanya dengan percaya iman buta kepada agama atau cewek kita, guys.
Bukan dia pindah agama terus dia jelek-jelekin agama sebelumnya. Enggak, itu nggak laku yang kayak gitu. Kalau mereka yang Ini bukan konteks menjelekkan. Kalau ada orang pindah agama, misal gini nih, dia pindah agama dari Islam ke Kristen, lalu dia menyampaikan Islam itu menurut saya salah karena begini. Nah, itu kita harus hargai, dan kalau salah kita bantah dan kita komentari gitu, guys. Itu berarti dia memang dia mengkaji gitu. Itu bukti dia mengkaji. Contoh ada kemarin tuh kayak komentari tentang pendeta Rizal Lubis ya di Kota Beragi. Dia pindah agama, saya komentari. Saya nilai memang dia pindah tuh karena dia nggak ngerti agama Islam gitu. Dia nyamakan Islam itu ISIS, lalu dia mengejek bidadari di surga gitu kan. Ini kok sek gitu kan, dan juga apa yang lain juga gitu. Itu di videonya gitu kan, menghina bidadari gitu kan. Nah, ini bukti minimal dia sudah menyampaikan bahwa dia itu salah gitu. Kita hargai itu, meskipun itu salah. Meskipun yang disampaikan dia itu karena dia bukti dia nggak paham, guys. Nah, itu bukan menjelekkan, itu kita hargai. Nah, itu saatnya saya bisa meluruskan dan mengomentari. Itu jelas argumentasinya ada. Menurut saya ini agama sebelumnya salahnya begini, dan agama baru benar segini gitu. Jadi kita bisa menilai ini orang bener nggak nih statement dia, bener nggak nih pemahaman dia pindah agamanya gitu, guys. Itu baru pindah agama yang benar karena mengkaji, tapi salah karena kajiannya salah gitu, guys. Nah, jadi ya pindah agama benar itulah Anda mengkaji dulu agama A dengan agama B, lalu Anda temukan kebenaran ya. Kalau Anda temukan kebenaran, Anda pindah, itu baru benar. Kalau Anda salah kaji, itu jelas kajiannya benar, dalam kaji benar tapi kajiannya salah gitu. Tapi seperti ini, kasus ini tidak mengkaji, hanya percaya gitu saja gitu karena simpati, lagi keadaan hopeless gitu kan, dibicarakan lalu dia berpindah. Inilah cara totalis salah dalam berpindah agama, guys. pindah ke sebelah terus jelek-jelekin mantan, ya terserah lah, itu hak mereka. Tapi yang kayak gini ya pertanyakan sebenarnya imannya, guys. Karena dalam Kristen ketika engkau sudah percaya Yesus, stop, sudah jelek-jelekin agama yang sebelumnya. Tetapi lebih kita mengasihi dan mengasihi. Ini bukan masalah menjelekkan, tapi berdakwah. Jadi gini loh, sama kayak kita misalnya untuk kita kan ngajak orang nih kan, ini loh, ini misalnya kita tinggal di komplek ini paling bagus loh, kita tenangkan beda dengan komplek sebelah apa. Oh, di sini nih, di sebelah itu tidak ada komplek bermainnya, sini ada tempat bermainnya, di sebelah itu tidak ada tempat main anaknya, sini ada. Jadi itu bukan menunjukkan kejelekan tempat lain, tapi dalam mengajak orang ya, ini lebih baik daripada situ gitu loh. Ini loh, agama ini lebih baik daripada itu, karena agama tuh tadi di sini salahnya, yang agama ini benarnya gitu. Itu baru cara logis. Itu bukan dalam termen menjelekkan, tapi untuk memberikan edukasi gitu, guys. Jadi jangan samakan edukasi dengan menjelekkan, beda. Karena itulah namanya perbandingan agama, seperti itu, mengungkapkan apa salahnya agama lain dan apa benar agama kita, dan begitu juga sebaliknya. Ini terbukti, guys. Beberapa waktu lalu ketika saya ada konflik dengan sang debaters, itu salah satu orang yang menegur saya untuk saling mengasihi, terutama bergandengan tangan dalam pelayanan, adalah Bang El Ibnu. Tahu nggak? Ini chattingannya masih ada, guys. Pada waktu itu dia WA saya, katakan, "Lu, shalom, alangkah baiknya japri aja, jangan kamu bikin publik teguranmu. Kita bukan kadrun, jangan turunkan kelas anak Tuhan kita. Bicara." Si El Ibnu menggunakan kata kadrun, guys. Kadal gurun, luar biasa. Apakah ini ajaran kasih? Menyebut orang lain dengan nama binatang gitu? Jelas ucapan manis, kasih itu hanya di bibir saja ya. Faktanya dia menyebut kadrun, kadal gurun, luar biasa, guys. Kalau kita katakan domba-domba wajar, memang di Alkitab pengikut Yesus dikatakan domba ya kan. Tapi ini kadal gurun, tidak pernah ada termin dalam Al-Quran atau ucapan Nabi Muhammad menyebut umatnya sebagai kadal gurun. Jadi ini si El Ibnu ini ya, yang digemburkan Lewis sebagai ajaran kasih, faktanya tidak melakukan ajaran kasih. Dia mengatakan kita bukan kadal gurun, katanya. Luar biasa sekali, guys. Ini jadi terima kasih Lewis sudah membeberkan sesuatu yang tanpa ada sadari, ada mengungkapkan fakta kebenaran kalau sebenarnya El Ibnu ini bukan menerapkan ajaran kasih. Karena ajaran kasih nggak mungkin melabeli orang lain, menyebut orang lain dengan sebutan nama binatang. Contohnya kadal gurun, guys. Enak sama Rudy, jangan pelayanan kalian jadi rancu. Please my little bro, cukup.
Yang artinya bagaimana di sini Bang El sebenarnya bilang ke saya, kamu tuh jangan publikasi kalau negur orang, sudah diam-diam saja. Japri mungkin sesama anak Tuhan begitu. Tapi ini menunjukkan betapa Bang El ini memiliki kasih. Dan dia Ya, kasihnya itu adalah menyebut orang lain dengan nama binatang, ya, yaitu kala gurun. juga mengajarkan kepada saya untuk bisa mengasihi. Dan teguran Bang El ini saya dengarkan, dan beberapa hamba Tuhan yang lain menegur saya. Pada akhirnya ada satu rekonsiliasi dengan sang debaters. Dan sekarang juga Bang Rudi juga sang debaters yang sakit, dan saya juga ikut mendoakan supaya Bang Rudi juga cepat sembuh dan tidak sakit-sakit lagi. Tapi ada komen yang menarik dan lucu nih guys. Saya ketawa banget waktu baca ini komen. Coba ya bilang gini, aduh kamu nih, untung Mbak Abang bisu. Kalau sehat kujita kalian berdua. Artinya di sini Bang El, kalau dia nggak bisu mungkin datang cita saya begini karena konflik kemarin. Tapi bersyukur. Nah, itu jita kamu. Emangnya itu ajaran kasih, diajarkan untuk jita ya. So, saya ajaran kasih itu tampar di kanan, kasih di kiri. Ini belum apa-apa sudah mau menjita. Nah, untung bisu. Kalau nggak bisu udah jita gitu. Ini kan berarti ada niat untuk menjita, guys. Jadi ini sekali lagi ya, antara ucapan ajaran kasih nggak sesuai dengan fakta. Pertama dia mengatakan orang dengan nama binatang, kala gurun. Kedua dia pengen menjita. Keduanya gitu. Ini jelas bukan ajaran kasih gitu kan. Jadi di bibir ngomong ajaran kasih, tapi faktanya tidak melakukan ajaran kasih, guys. Bagaimana konflik kami udah selesai dan kami saling semangasi, artinya saya dengan Pak Rudi Yohanes sang debaters dan juga Bang El ini menunjukkan betapa kasihnya, bahkan tidak hanya kepada haters, bahkan dia ingin mengharapkan hamba-hamba Tuhan juga boleh saling bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah bukti iman sebagai murid Yesus yang mungkin dulu Bang El nggak punya gitu lah. Begitu sudah percaya Yesus, mengenal Yesus deh. Langsung mengklaim Luis, kalau dulu Bang El nggak punya, ada tau dari mana dulu dia nggak punya gitu. Faktanya sekarang dia tetap nggak punya loh. Dia bukan punya ajaran kasih nih, mengatakan orang lain dengan nama binatang, kata gurun, lalu pengen jita Luis dan si Rudi gitu. Ini jelas, si Luis ini guys, dia nih bingung sendiri gitu dengan statementnya. Dia nggak sadar kalau dia tuh sedang mengungkapkan suatu hal yang bertolak belakang gitu. Dia nggak ngerti apa ajaran kasih, lalu dia menyampaikan contoh, padahal yang contoh bukan ajaran kasih gitu kan. Dia memiliki kasih yang begitu luar biasa. Lalu sekarang kita akan bahas chattingan saya dengan Bang El. Saya bertanya begini, Bang El, kapan mulai percaya Yesus? Dikatakan dia mulai percaya Yesus tahun 2017. Mulai mengagumi pada Alkitab. Lalu saya tanyakan apa yang membuat abang kagum? Saya baru melek kalau Alkitab sangat lengkap dari sains sampai detail kitab yang 35 tahun. Justru kalau sains itu ada di Quran, ada banyak buktinya ya mengenai dokter kulit yang masuk Islam, karena waktu itu dia menemukan ternyata saraf rasa itu sakit itu ada di kulit. Orang selama ini kan dunia dokter tuh yakin dahulu itu saraf itu ada di otak, saraf rasa sakit yang kita rasakan itu rupanya di kulit. Dan ketika dia ngomongkan itu, ada ilmuwan muslim mengatakan itu sudah ada di Quran. Yaitu ayat di mana Allah berkata ya, Allah berfirman, kalau nanti di neraka itu kita akan dibakar lalu diganti lagi dengan kulit yang baru. Nah, ini menjadi pertanyaan, jadi logika, kenapa diganti kulit baru? Ya kan? Kenapa kulitnya aja diganti? Karena kulitnya masih sakit, guys. Karena reseptor sakit ada di kulit. Nah, itu menjawab pertanyaan bagi saya dunia sains gitu. Makanya sang ilmuwan pun untuk masuk Islam itu hebat sekali, dan juga banyak yang lain. Kalau alasannya sains nggak tepat dia pindah ke Alkitab. Karena gini contohnya, Alkitab ada ayat ya yang mengatakan langit punya tiang. Coba Anda lihat, mungkin tidak langit ini punya tiang. Coba Anda kemana-mana cari tiang, tidak akan menemukan tiang itu gitu. Lalu mengenai contoh, katanya tanda orang percaya itu ya cukup sebesar biji sawi atau biji sawi, itu biji yang kecil. Ya, coba Anda perhatikan. Makanya orang ini apabila dia punya iman sebesar biji sawi saja, dia akan mampu kebal minum racun bisa ular. Kedua, dia bisa ngomong dalam bahasa-bahasa asing. Ya, bahasa-bahasa yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Jadi banyak orang yang pernah bisa bahasa Prancis tiba-tiba bisa bahasa Prancis. Ya kan? Orang yang nggak bisa bahasa Rusia tiba-tiba bisa bahasa Rusia. Nah, faktanya apakah seluruh orang Kristen itu bisa bahasa Prancis Rusia? Tidak. Jadi itu fakta. Padahal kan hanya butuh iman sebesar biji sawi, alias iman yang kecil sekali gitu, nggak perlu iman yang gede gitu.
cukup percaya kecil aja Anda bisa berbicara dalam bahasa asing. Oke, alasannya kalau misalnya kalau minum racun bisa ular itu berarti menentang Tuhan. Oke, meskipun itu juga nggak benar gitu kan, karena ini bukan rata menentang Tuhan, tapi membuktikan kebenaran firman Tuhan gitu. Tapi yang tadi lah yang tidak bisa dikatakan termin dia nggak bisa dibantah sebagai dikatakan menentang Tuhan, yaitu bisa bicara bahasa asing. Bisa nggak orang Kristen seluruh dunia ini berbicara bahasa asing? Enggak, mereka harus belajar dulu, mereka harus kursus dulu, lalu memindahkan gunung. Bisa nggak memindahkan gunung? Toh itu bagus untuk menyelamatkan manusia dari bencana gitu kan, gunung meletus misalnya, Anda pindahkan kalau Anda memang Kristen yang baik gitu kan. Nah ini jelas bertentangan dengan sains guys. Ini bukan menjelekkan ya, bukan menghina, ini apa adanya gitu. Jadi katakan ini menjelekkan, berarti Anda nggak paham di sini ya. Menjelekkan itu adalah misalnya ini nggak benar, ada ayatnya begitu, saya sampaikan begitu. Misalnya nggak ada ayat, misalnya Yesus katakan misalnya aku Superman, lalu saya katakan Yesus Superman, itu jelas itu menjelekkan itu, karena nggak ada ayatnya. Tapi ini kan saya sampaikan ada ayatnya. Ayat yang mengatakan orang percaya itu adalah walaupun punya iman sebesar bisawi aja, dia bisa memindahkan gunung, kebal racun ular, bisa racun ular yang mematikan, dan juga bisa tadi berbicara dalam bahasa asing guys. Ini ku imani dengan khusyuk. Jadi dia baru tahu ternyata bahwa data di dalam Alkitab itu begitu lengkap guys, begitu lengkap, bahkan lebih lengkap dari kitab manapun yang ada di dunia. Masalah lengkap ya, dia bukan masalah lengkap di sini guys ya. Nih, lengkap gini, kita tahu firman Tuhan adalah apa yang Tuhan firmankan, disampaikan melalui nabinya, utusannya. Ada Yesus, Muhammad gitu kan. Yesus kan mengatakan tadi saya sampaikan dan mengenal Yesus sebagai utusan engkau, itu utusan Allah. Jadi firman itu namanya kabar baik, Injil yang dibawa Yesus. Jadi seharusnya apa yang Yesus ucapkan sajalah Injil itu, firman Tuhan. Bukan catatan sejarah, tulis sejarah mencatat Yesus gini, ngapain Yesus begini, para murid begini, enggak, itu catatan sejarah. Nah, itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau mau dibuat lengkap, makanya sama logika kayak Quran digabung hadis. Plug di satu buku nih. Jadi Quran itu plus hadis, itu lengkap bukunya. Tapi tidak. Islam itu membedakan itu. Mana yang firman Tuhan, mana yang catatan sejarah, itu dipisahkan. Kalau Alkitab kan tidak, dicampur aduk semuanya. Ada tulisan sejarah buatan manusia, makanya ada versi Matius, Lukas, Markus yang mencatat berbeda kan. Versi Lukas begini, Markus begini, Matius begini, lain-lain lagi kan. Karena itu catatan sejarah jelas, bukan firman Tuhan. Mereka mencatat apa yang mereka lihat, mereka saksikan. Jadi gak mungkin itu firman Tuhan, gak mungkin. Itu namanya catatan sejarah. Ada lagi surat Paulus pada jemaat Roma, apa urusannya coba? Firman Tuhan kok judulnya surat Paulus pada jemaat Roma itu. Jadi jelas lengkap sini adalah lengkapnya itu bagaimana. Kalau firman Tuhan lengkap, is okay. Tapi kalau lengkap dalam artian ditambahkan catatan sejarah, itu bukan kitab suci lagi namanya, tapi kitab suci yang dibundel dengan catatan sejarah, dibundel dengan surat Paulus pada jemaat Roma guys. Jadi ini nggak lagi murni kitab suci, tapi sudah bercampur aduk, sama seperti Al-Quran dicampur sama hadis guys, dan tulisan sejarah lainnya gitu. Jadi inilah bedanya Alkitab dengan Quran. Al-Quran itu murni firman Allah, firman Tuhan ya. Alkitab campur aduk, ada firman Allah, ada lagi catatan sejarah, tulisan manusia, ada lagi surat Paulus pada jemaat Roma. Jadi campur aduk guys. Ya ini, dan dia baru tahu ini, dan dia begitu kagum dengan Alkitab. Jadi kalau ada orang Kristen yang dari lahir langsung udah Kristen tapi nggak suka Alkitab, waduh guys, Anda kurang sehat sepertinya. Orang yang sehat dia akan tahu bahwa dalam Alkitab itu begitu detail, bahkan siapa mamanya Salomo ada, apa kasusnya pada waktu Mama Salomo dan Daud ada, semua ada, seperti yang bahas Ahmad. Jadi gini, kenapa Quran tidak ada itu ya? Gini, Al-Quran adalah kitab penyempurna, kitab penutup. Berarti Al-Quran itu bersambung dari Taurat, Zabur, Injil, dan kitab sebelumnya itu bersambung gitu. Jadi sama kayak Anda buka buku pelajaran SD, SMP, SMA, kuliah, itu buku kuliah tidak akan mencakup pelajaran SD. Tambah-tambah, kurang-kurang bagi tidak akan ada di kuliah. Itu ilmu udah tinggi gitu. Nah, jadi nggak bisa dikatakan ini kitab nggak lengkap. Kenapa nggak ada pelajaran SD, SMP, SMA nggak ada? Iya, bukan zamannya lagi, bukan ruangnya lagi. Karena itu, jadi jangan lihat Al-Quran ini sebagai kitab yang berdiri sendiri, tapi kitab lanjutan. Sesuatu buku ya, kitab suci yang berseri itu nggak mungkin menulis yang sama dengan yang sebelumnya gitu. Itu tuh lebih advance, menuliskan hal-hal lain gitu. Karena ini firman yang berkelanjutan. Firman ditujukan dari Nabi Muhammad untuk sampai umat akhir zaman guys. Jadi jelas ini bentuk ketidakpahaman gitu. Ya kan?
Makanya sejarah yang sudah ditulis difirmankan Tuhan di Alkitab di Perjanjian Lama itu nggak perlu lagi di-mention ulang di Al-Quran. Sedangkan begini saja Al-Quran masih ditulis sebagai copy paste. Apalagi kalau diceritakan selengkap seperti Alkitab Perjanjian Lama itu lengkapnya karena Tuhan sudah memfirmankan di situ. Nggak perlu lagi Tuhan ulangi firman itu seperti kasih rusak di kitab yang penutup yaitu Quran, guys. Jadi Tuhan nggak mungkin seperti itu. Dia seperti kasih rusak ngulang-ulang firman-Nya yang sudah dia sampaikan di kitab sebelumnya ke kitabnya yang penutup yaitu Al-Quran. Ini bukan logika yang kita bisa terima kalau Tuhan melakukan itu, guys. Makanya Quran itu nggak copy paste dari kitab sebelumnya, tapi itu pun masih tuduh copy paste, guys. Nih kemarin ya sama Felix Yao terbukti nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab ketika berbicara mengenai Daud Salomo. Itu saya sampaikan, bukan ngerti apa-apa ya. Jadi saya sudah sampaikan kemarin, Anda bisa tonton lah video saya, nggak saya mungkin ulang sini, Anda bisa tonton video saya sebelumnya, yaitu judulnya Ahmad Dhani, Mr. Kristen, itu saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya Louis ini nggak ngerti, nggak paham dia, ya kan? Bukan Ustaz Felix Yao yang nggak ngerti. Saya sudah sampaikan video itu, Anda tonton videonya. Tapi Bang El tuh tahu secara detail gitu. Nah, itu ada yang kenalin kitab ke abang atau bagaimana? Ternyata nggak ada. Kan dibaptis 2016. Dan dia tidak ada yang kenalin. Dia belajar sendiri. Nah, ingat. Ini kita bisa lihat, ini bukti lagi, guys. Dia dibaptis tahun 2016. Tapi baru ke agama kitab 2017. Berarti dia masuk Kristen dulu, baru belajar kitab. Ini metode yang salah. Sekali metode yang salah ya. Anda kalau mau masuk murtad, atau pindah dari Kristen ke Islam, itu Anda harus belajar dulu kitabnya, membandingkan, baru setelah Anda yakin kebenarannya, baru Anda pindah gitu. Ini jelas kasus si L ini ya, Bang L ini, dia masuk dulu Kristen 2016, tahun kemudian baru belajar kitab. Ini metode yang salah, guys. Inilah makanya video-video ini penting bagi kita ya, terutama saya buatnya untuk memberikan breakdown seperti apa sih orang murtad itu, apakah dia imannya benar atau dia salah cara murtadnya gitu. Nah, itulah gunanya video-video seperti ini untuk pelajaran bagi kita semua, guys. Saya tanya, berarti murni pencarian kebenaran ini Bang. Dan Bang El mengatakan sebenarnya isi waktu aja, niat awalnya cuma isi waktu. Terus apa yang abang temukan dalam pencarian itu? Dan yang paling mengejutkan saya bagaimana Bang El mengatakan Yesus adalah Elohim dan Tuhan yang benar. Dan saya Yesus Tuhan benar. Yesus sampaikan padahal ya, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan atau Tuhan yang Esa. Dia katakan Tuhan Allah kita. Kalau ada orang mengatakan Tuhan Allah kita, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita, guys. Itu logika sederhananya. Makanya dikatakan juga demikianlah mereka mengenal engkau. Dia pakai kata engkau. Berarti kan dia aku. Berarti kalau dibilang engkau, berarti bukan dia. Engkau, kata Yesus, adalah satu-satunya Allah yang benar. Ingat, satu-satunya berarti nggak ada Tritunggal ya, nggak ada tiga dalam satu, nggak ada. Karena satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus, yaitu aku, yang telah engkau, yaitu engkau gitu kan, berarti bukan aku, yang telah engkau utus. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, engkau, aku, Yesus. Dengan kata lain dia pengen bilang ini, aku, Yesus adalah utusan engkau, Allah satu-satunya benar, guys. Jelas, jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah gitu. sudah telanjang demi imanku, yang artinya dia tahu secara pasti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk itu kan cuma klaim, tapi jangan sampaikan pembahasannya gitu. Tapi saya udah bahas barusan ya, Yesus bukan Tuhan sama sekali. menyelamatkan manusia, dan ini poin penting di dalam kekristenan. Dan Bang El tingkat pemahamannya sudah sampai di situ, dan ini luar biasa. Dan yang Tingkat pemahaman bagaimana? Memahaminya susah loh, guys ya, Tritunggal gitu. Banyak kasus-kasus pertanyaan sebenarnya. Jadi Tuhannya siapa? Kata Tuhan satu, ya kan? Lalu ya siapa satu itu? Apakah Bapa, Anak atau Roh Kudus? Mereka katakan Allah iya juga, Yesus juga, Roh Kudus juga. Jadi yang satu itu yang mana? Karena itu tiga faktanya gitu. Jadi mereka nggak bisa menjelaskan. Yang mana Tuhan yang satu-satunya itu? Yang satu itu mana? Itu bukan satu lagi tapi tiga gitu. menarik bagi saya nih guys, Bang El ini kan dalam kondisi sakit, tapi kok bisa gitu ya, dia masih bertahan imannya sampai sekarang. Lalu saya tanya begini, Bang, tidak kecewa dengan Tuhan Yesus kah? Karena ketika percaya dia abang sakit. Ini pertanyaan saya salah. Saya pikir dia percaya dulu, habis itu dia sakit. Ternyata enggak. Kan aku sakit dulu baru percaya. Tetapi intinya di sini, dia nggak kecewa guys, nggak kecewa. Iya, kan saya katakan tadi dia sakit dulu baru percaya gitu, bukan percaya dulu baru sakit. Intinya adalah
Dia sakit baru percaya, dan itu tidak membuat dia percaya, itu nggak buat dia sembuh. Gini, kita tahu ada apa di apa namanya, apa ya, di apa namanya, di gereja itu kan ada namanya penyembuhan gitu. Kenapa nggak disembuhkan saja gitu? Katanya bisa menyembuhkan gitu kan. Nah, jadi dia tetap sakit gitu kan. Dia tetap sakit. Jadi ya intinya adalah saya mau sampaikan adalah dia, jadi sakitnya itulah membuat dia murtad guys. Karena sakit, dia kondisi galau gitu kan, kondisi lagi butuh dukungan, simpati. Yang memberikan simpati dia kebetulan bukan dari saudara-saudaranya sama muslim. Itu yang kita sayangkan gitu. Sehingga dia mendapat simpati dari pihak non muslim, dan akhirnya dia pindah agama guys. Lalu saya tanyakan, apa yang buat abang kuat ngadepin ujian ini? Lalu tahu nggak guys, jawabannya apa? Jawabannya gini, tenang aja karena janji keselamatan. Jadi janji Di Islam juga ada janji keselamatan, dan ini lebih real lagi malahan kan. Janji keselamatannya jelas. Kalau anda buat dosa, anda yang nanggung gitu kan, anda minta ampun, nggak ada yang nanggung siapa-siapa. Kalau di apa kan, janji keselamatannya itu anda yang buat dosa tapi yang nanggung Yesus. Ini nggak masuk akal guys. Pada Yesus pernah mengatakan ya, kemarilah anak-anak itu karena mereka sesungguhnya adalah punya kerajaan surga. Dalam artian, kenapa anak-anak itu punya kerajaan surga? Karena mereka suci. Ini membuktikan kalau anak kecil itu punya surga, berarti mereka tidak berdosa. Karena mereka tidak ngerti dengan apa yang mereka lakukan. Kesalahan seorang bapak tidak akan tertimpa pada anaknya, dan kesalahan anak tidak akan ditanggungkan oleh bapaknya. Itu juga ayat Alkitab juga gitu. Ayat kata-kata Yesus juga. Ini jelas dosa tanggung masing-masing guys. keselamatan inilah yang membuat Bang El bisa bertahan sampai saat ini dalam kondisi yang begitu berat. Tahu nggak janji keselamatan itu artinya apa? Ketika Anda mati, Anda tidak akan di neraka, tapi akan selamat, hidup kekal bersama dengan Yesus. Yang mungkin sekarang Bang El sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong. Tapi ketika dia hidup kekal, memperoleh janji keselamatan, diselamatkan, dia tidak akan lagi merasakan sakit. Tidak ada kesakitan bersama dengan Yesus. Ketika dia sudah hidup kekal di surga guys. Mungkin di dunia ini menderita, tetapi percayalah, ketika kita Di neraka juga hidup kekal, bukannya di dunia saja. Kita berkekal di dunia dan neraka. Di dunia untuk di surga dan neraka. Di surga untuk mendapatkan nikmat, di neraka untuk mendapatkan siksa. Jadi intinya adalah gini. Ini menurut saya lebih logis dari Islam. Kenapa? Anda kalau salah, Anda minta ampun, tobat. Jadi nggak ada namanya dosa ditebus, dosa tanggung masing-masing. Perkara Anda dijamin surga, iya, dalam Islam Anda sebagai seorang muslim dijamin surga. Cuman perkaranya apakah Anda langsung masuk surga apa tidak. Makanya Islam itu lebih logis guys, mengajarkan kalau Anda nggak cukup hanya berislam, tapi juga ada bertakwa. Jadi satu paket, iman dan takwa. Iman itu kunci surga. Takwa untuk memastikan Anda masuk surga, nggak masuk neraka dahulu gitu. Ibaratnya gini, Islam tuh ibarat kunci saya untuk pergi, kunci motor untuk saya bisa sampai ke, misalnya dari tempat saya ke Jakarta, atau dari Bandung ke Jakarta. Cuman takwa itulah keinginan saya jalan motor, apakah saya jalan motornya pelan-pelan, hati-hati atau tidak. Jadi apakah saya masuk rumah sakit dulu saya sampai ke Bandung atau gimana gitu. Atau intinya adalah agama Islam adalah kunci masuk surga, tapi untuk memastikan masuk surga tanpa masuk neraka dulu itu perlu namanya takwa. Ini lebih logis daripada Anda cukup percaya lalu jangan surga walaupun Anda berbuat jahat sekalipun gitu. Jadi sekali lagi ya kita lihat ajaran lebih logis mana gitu guys. hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus surga, kita tidak akan lagi mengalami kesakitan, kesedihan, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan iman ini yang dimiliki oleh Bang El, dan ini luar biasa banget. Tonton, saya mau tanya ya, hidup bersama Tuhan Yesus surga itu bagaimana guys? Itu kalau saya pernah bertanya kepada Wak Kisani, dia mengkritikan Islam itu kenapa sih surganya itu penuh kenikmatan, ada bidadari segala macam. Loh, di dunia kita dikasih kenikmatan. Jadi logis sekali. Gini loh, orang kan surga itu adalah tempat yang lebih baik. Kita pindah kepada tempat yang lebih baik. Kalau di dunia kita dapat kenikmatan, kenapa surga kita tidak meminta kenikmatan yang lebih baik lagi? Karena kan tempatnya lebih baik gitu. Logika loh, ya kan? Dan itu tentu semuanya sana legal. Kita dinikahkan, bukan kita tidak dinikahkan. Di situ memang nanti ada komor di surga, tapi itu tidak mau bukan gitu. Jadi Jadi intinya adalah surga itu penuh kenikmatan. Nah itu adalah yang orang-orang tunggu-tunggu. Kenapa orang mau pindah ke surga? Karena lebih baik dari dunia, gitu logikanya. Nah, dalam iman Kristen ya, saya
pernah berdebat atau dengar statement dari beberapa magazine, mereka mengatakan di surga itu kita nggak ada seperti itu, nggak ada kenikmatan. Jadi ngapain di surga bro, katanya kan? Karena dia di surga itu kita nanti hanya memuji Tuhan saja. Nah ini logikanya aneh bagi saya. Kalau memang surga itu hanya untuk memuji Tuhan saja, untuk apa saya dapatkan surga? Saya lebih pilih untuk di dunia saja. Di dunia saya bisa memuji Tuhan, saya bisa mendapatkan kenikmatan, bisa bergaul dengan istri yang halal gitu kan, bisa bermain dengan anak-anak, bisa membeli apa yang barang saya inginkan, bisa makan minum enak gitu kan, asal halal gitu. Ngapain itu saya tukar dengan surga yang hanya isinya memuji Tuhan gitu? Ini nggak masuk akal guys. Bagus saya pilih di dunia saja, kan dunia itu bisa segalanya gitu. Nah ini nggak logis. Kita tentu mengharapkan sesuatu itu lebih baik. Anda mengharapkan pindah ke surga, Anda impikan surga, kenapa? Karena pasti kenikmatan yang lebih besar pada dunia gitu guys. Itu harapan. Ada tempat yang lebih indah dan nikmat pada dunia, yaitu surga. Tapi kalau cuma memuji Tuhan, itu bisa ngapain saya tunggu di surga, di dunia bisa saya lakukan kok. Ini adalah saya nggak tahu nih surga versi Lewis bagaimana. Saya mau dia buat video tentang surganya Kristen gitu, agar kita paham gitu. Karena surga Islam kan begitu logis, isinya kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia, dan itu semua halal. Ya, itu semua halal, tidak ada yang aneh-aneh gitu kan. Intinya adalah saya pengen dengar dari Lewis bagaimana dia bikin topik tentang bagaimana surga dalam Kristen. Apakah sama dengan statement teman-temannya? Beberapa teman yang menyampaikan kepada saya kalau surga itu hanya tempat untuk memuji pada Tuhan gitu, dan tidak ada kenikmatan di sana gitu kan. Saya nggak tahu nih bagaimana surga versi Lewis. Lalu saya membalasnya dengan mengatakan begini, iman abang memang luar biasa. Ayub masa kini saya sangat berkati. Jujur saya sangat diberkati sekali dengan iman dari Bang El. Dia luar biasa kuat menanggung semua penderitaan ujian yang ada, dan dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Lalu kemarin dia tanya kapan video menjadi. Saya bilang besok Bang, makasih ya untuk kesediaan yang tanya jawab tadi. Semua pada bikin video, abang berharap kamu yang pertama. Tapi ternyata bukan saya yang pertama guys, sudah banyak banget yang publikasi. Tapi saya minta maaf juga untuk Bang El, karena memang karena kesibukan beberapa waktu ini, jadi saya nggak sempat bikin video. Baru kali ini ada waktu untuk saya bisa publikasi, dan saya minta maaf juga. Tapi teman-teman netizen semuanya, mari kita doakan Bang El, kita support Bang El karena imannya yang begitu kuat dan teguh. Kita doakan supaya sembuh penyakitnya, dan kita percaya ketika Bang El sembuh, dia akan dipakai luar biasa untuk melayani Tuhan. Tidak hanya melalui nyanyian, lagu, tetapi juga melalui hidup dan juga pemberitaan firman-Nya kelak. Pesan dari saya, tetap kuat, tetap semangat Bang El, tetap nyanyian dan lagu. Beliau kan bisu guys. Ini bagaimana dia, ini bukan menghina ya, tapi saya cuma mengomentar kata Lewis nih. Bagi saya aneh itu. Dia berharap katanya pujian dan nyanyian, bagaimana beliau bisa menyanyi gitu. Mungkin Mas Lewis mungkin ya membuat tulisan syair, mungkin itu mungkin lebih masuk akal guys. Tapi kalau nyanyi kan nggak mungkin gitu. setia sampai akhir, tidak pernah mengecewakan ketika kita mengikut Yesus, bahkan sampai akhir hidup kita. Luis Prasetyo sini, God be. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.